Tak sengaja gadis berkerudung ini panggil bosnya, sayang, ke bos tampannya. Tapi malah bikin bosnya baper dan jatuh cinta. Hari pertama di kantor. Pagi itu, mentari menembus kaca gedung pencakar langit yang menjulang tinggi di pusat kota. Nadia menarik napas dalam-dalam sebelum melangkahkan kaki masuk ke lobi kantor yang mewah. Lantai marmer mengilap memantulkan cahaya, sementara aroma kopi segar dari cafetaria memenuhi udara. Hatinya berdebar kencang. Tangan menggenggam tas kecil berwarna coklat muda. Ini benar-benar kantor besar, gumam Nadia pelan, menatap sekeliling. Petugas resepsionis tersenyum ramah. Selamat pagi, Nadia. Ruang HR sedang menunggu Anda di lantai 5. Nadia mengangguk, mencoba tersenyum. Langkahnya di lift terasa lambat. Setiap detik seolah membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Ia ingin terlihat percaya diri, tapi rasa gugup menyelimuti seluruh tubuhnya. Saat pintu lift terbuka, ia memasuki koridor kantor yang panjang dengan dinding kaca yang menampilkan pemandangan kota di bawah. Di ujung koridor, Rafli, bos tampan yang terkenal tegas namun karismatik, sedang duduk di meja kerjanya. Ia menandatangani dokumen penting. Alis sedikit berkerut, fokus penuh. Lampu dari jendela menyinari rambutnya yang tertata rapi, membuat sosoknya terlihat hampir seperti dari majalah. Nadia berhenti sejenak, menelan ludah. Oke, Nadia, jangan grogi. Kamu hanya magang beberapa bulan, bisiknya pada diri sendiri. Ia melangkah mendekat, namun tidak ingin mengganggu Rafli. Saat ia menunduk memberi salam, sedikit gugup, tasnya tersangkut di kursi. Nadia menarik napas panjang dan berkata dengan suara lirih. Selamat pagi, Pak Rafli. Maksudnya, bos. Rafli menatap sebentar, masih fokus pada dokumennya. Selamat pagi, Nadia. Jawabnya singkat. Suara tenang tapi memiliki nada yang entah bagaimana membuat Nadia merasa sedikit tersentuh. Nadia tersenyum malu, menunduk sambil menyiapkan dokumen magang yang dibawanya. Namun dalam hati, ia tak bisa berhenti memperhatikan wajah Rafli yang serius namun memesona. Di meja lain, Butini, sekretaris Rafli, mengamati dari jauh. Ia mengangkat alis tipis, seolah menebak bahwa hari ini akan ada drama kecil antara bosnya dan gadis magang baru itu. Nadia menelan ludah, mencoba menenangkan diri, lalu menatap papan nama di meja Rafli. Rafli Pratama, CEO. Wow, aku benar-benar di sini sekarang, bisiknya. Jantung berdegup kencang. Dan di sisi Rafli, tanpa disadari, ada sedikit senyum tipis muncul di bibirnya. Sesuatu tentang gadis berhijab ini membuat hatinya tak seperti biasanya. Penasaran, hangat, dan, entah kenapa, sedikit tersentuh. Itu adalah hari pertama Nadia di kantor, dan rasanya, meskipun tidak ada yang terjadi secara dramatis, sesuatu di antara mereka berdua sudah mulai bergerak, perlahan tapi pasti. Kesalahan kecil. Hari berjalan cepat di kantor. Nadia masih berusaha menyesuaikan diri dengan ritme kerja yang cepat dan formal. Setiap langkahnya terasa berat, ingin terlihat profesional, tapi hatinya selalu berdebar saat dekat dengan Rafli. Pagi itu, Rafli sedang duduk di ruang rapat, membaca laporan keuangan terbaru sambil menyesap kopi hitamnya. Nadia membawa nampan berisi minuman yang baru disiapkannya dari cafetaria. Gemetar sedikit karena ingin terlihat rapi. Ini, kopi untuk, Nadia menelan ludah. Ia berdiri di depan Rafli, berusaha tersenyum sopan. Namun entah bagaimana, lidahnya terselip kata yang membuat seluruh ruangan seolah berhenti sejenak. Sayang, ini kopinya, Pak Rafli, ucap Nadia tanpa sadar. Matanya membulat kaget setelah kata itu keluar. Hening. Rafli menatapnya. Dua kali. Kopi di tangannya berhenti di udara. Detik itu, dunianya seperti membeku. Jantungnya berdetak kencang, wajahnya memerah sedikit, dan dia tidak tahu harus tersenyum, tertawa, atau merasa baper.
Nadia langsung menutupi mulutnya. Wajahnya memerah seperti tomat matang. Maksudku. Pak, maksudku kopi. Ini kopi, Pak. Gumamnya tergagap. Ingin menelan tanah saja saking malu. Butini yang lewat di dekat situ menahan tawa. Namun tetap terlihat mencoba bersikap profesional. Rafli akhirnya menarik napas panjang, menegakkan punggungnya, dan berkata dengan suara tenang namun penuh arti. Terima kasih, Nadia. Kopinya sangat hangat, ucapnya sambil menatapnya lama. Senyumnya tipis tapi ada sesuatu yang berbeda di matanya. Nadia menggigit bibir. Tangan gemetar menaruh nampan. Maaf, aku benar-benar salah ucap. Nggak tahu kenapa. Maksudku kopi. Rafli tersenyum kecil lagi. Kali ini sedikit lebih tulus. Seolah kata, sayang, itu malah menimbulkan rasa hangat di hatinya. Tidak apa-apa. Jangan khawatir. Tapi, panggilan itu cukup mengejutkan. Ujarnya dengan nada bercanda yang membuat Nadia semakin tersipu malu. Di sudut ruangan, Fajar, yang kebetulan lewat untuk mengambil berkas, menepuk punggung Rafli dan bergumam pelan. Wah, bos, baper, ya? Rafli hanya mengangkat alis, tapi matanya tetap menatap Nadia dari kejauhan. Nadia menunduk, ingin menghilang di bawah lantai marmer. Setiap langkahnya menuju meja terasa seperti berjalan di atas kaca pecah. Namun di hatinya, entah kenapa, ada rasa hangat yang aneh, perasaan yang sulit dijelaskan. Hari itu, kesalahan kecil Nadia bukan hanya membuatnya malu, tapi juga menyalakan sesuatu yang tak terduga di hati Rafli. Sesuatu yang akan tumbuh perlahan menjadi perasaan yang lebih dalam. Dan meskipun Nadia tak tahu, Rafli kini sering tersenyum sendiri saat mengingat kata, sayang, itu. Baper pertama. Hari itu terasa biasa di kantor, tapi bagi Rafli, ada sesuatu yang membuat udara di sekelilingnya berbeda. Kata, sayang, yang keluar dari mulut Nadia kemarin terus terngiang di telinganya. Setiap kali ia mengingatnya, dadanya berdebar lebih cepat. Pagi ini, Rafli duduk di mejanya, berusaha fokus menandatangani kontrak penting. Namun setiap kali ia menatap dokumen, bayangan Nadia muncul di pikirannya. Senyum gugupnya, kerudungnya yang rapi, dan cara ia memegang nampan kopi kemarin. Berhenti. Fokus, Rafli. Gumamnya dalam hati sambil menepuk pelan mejanya. Tapi hati dan pikirannya menolak diatur. Tiba-tiba, Nadia datang membawa dokumen tambahan yang harus ditandatangani Rafli. Ia melangkah pelan, wajah memerah, tangan gemetar. Rafli menoleh sebentar, mencoba menyembunyikan senyum canggungnya. Ini, dokumen yang kemarin diminta, Pak, ucap Nadia lirih, menaruh dokumen di depan Rafli. Rafli mengangkat mata, menatap Nadia sekejap. Hatinya berdetak kencang. Tapi ia menarik napas panjang dan berkata dengan nada profesional. Terima kasih, Nadia. Akan saya periksa. Nadia menunduk, dan Rafli tak bisa menahan dirinya tersenyum tipis. Senyumnya itu, walau sekadar refleksi kecil, membuat Nadia semakin tersipu dan menunduk lebih dalam. Rafli sadar, ia sedang baper, tapi ia berusaha tetap menutupi perasaan itu. Butini yang lewat melihat interaksi singkat itu. Ia menahan senyum tipis, lalu bergumam. Sepertinya ada yang mulai jatuh hati di sini. Rafli menarik napas dalam, menepuk meja, mencoba mengalihkan pikirannya ke laporan keuangan. Tapi bayangan Nadia tetap menempel di pikirannya. Saat ia canggung, saat ia tersenyum malu, dan, terutama kata, sayang, itu yang tak bisa ia hapus dari kepala. Di sudut hati Rafli, ia sadar satu hal, Nadia bukan lagi gadis magang biasa di kantornya. Ia mulai merasa ada sesuatu yang hangat dan lucu tentang gadis berhijab itu. Sesuatu yang membuatnya baper. Dan meskipun Rafli mencoba bersikap profesional, senyum tipisnya yang muncul saat Nadia pergi menunjukkan bahwa hatinya sudah mulai bermain-main tanpa izin. Perkenalan resmi.
Siang itu, suasana kantor sedikit berbeda. Rafli memutuskan untuk memperkenalkan Nadia secara resmi kepada seluruh staf. Langkahnya mantap, tetapi di dalam hatinya, ia masih menyimpan rasa hangat dari kata, "Sayang, kemarin." Nadia berdiri di samping Rafli, tangan tergenggam di depan tubuhnya. Jantungnya berdetak kencang, pipinya memerah. Ia mencoba tersenyum, tapi senyumnya canggung dan hampir seperti menahan gemetar. Rafli menarik napas, lalu mengangkat suaranya sedikit lebih keras agar seluruh ruangan bisa mendengar. "Selamat siang, semua. Hari ini kita kedatangan magang baru, Nadia. Ia akan bergabung dengan tim kita selama beberapa bulan ke depan," katanya dengan suara tegas tapi hangat. Semua mata beralih ke Nadia. Beberapa staf tersenyum ramah, ada yang mengangguk sopan, dan beberapa yang penasaran menatap lebih lama. Nadia menunduk, menatap lantai, mencoba menenangkan diri. "Hai, selamat siang, senang bisa bergabung." Suaranya lirih, hampir berbisik, tetapi cukup terdengar oleh beberapa orang di dekatnya. Butini, yang berdiri di dekat Rafli, menepuk bahunya pelan. "Tenang, Nadia. Semua orang di sini ramah," bisiknya dengan senyum tipis. Fajar, yang duduk di pojok ruang, menahan tawa. "Waduh, Nadia, wajahmu merah seperti tomat," gumamnya pada sahabat dekatnya, Sinta, yang duduk di sebelahnya. Rafli tersenyum melihat reaksi Nadia. Ia merasa ingin melindungi gadis ini dari rasa malu yang terlalu berlebihan. Tapi ia tetap menjaga sikap profesional. "Nadia akan banyak belajar dari kita semua, jadi tolong bantu ia menyesuaikan diri," tambah Rafli, menatap stafnya satu persatu. Nadia menatap Rafli, terkejut melihat senyum lembut yang ia berikan. Hatinya berdesir, tapi ia berusaha tetap menunduk. Setiap kata Rafli membuatnya merasa dihargai, tapi sekaligus membuat pipinya semakin panas. Setelah beberapa menit perkenalan, Rafli mempersilakan Nadia duduk di meja barunya. Nadia berjalan dengan langkah pelan. Setiap langkah terasa seperti berjalan di atas awan sekaligus di atas kaca pecah. Ia tersenyum canggung kepada rekan-rekan barunya, berusaha menenangkan diri, tapi setiap mata yang menatapnya membuat ia semakin gugup. Rafli menatap dari mejanya. Hati terasa hangat. "Gadis ini berbeda," gumamnya pelan, sambil menatap Nadia yang akhirnya duduk. Dan bagi Nadia, hari itu adalah momen pertama ia benar-benar merasakan campuran rasa kagum dan gugup di kantor baru, terutama saat bos tampannya terus mencuri pandang padanya dengan senyum tipis yang membuat hatinya berdebar. Sinta memberi saran. Sore itu, setelah jam kantor hampir berakhir, Nadia duduk di bangku taman kecil di depan gedung. Tangannya masih menggenggam tas, tapi matanya menatap kosong ke kejauhan. Hatinya masih berdebar setelah perkenalan resmi tadi siang. "Ah, kenapa aku selalu malu tiap Rafli menatapku?" bisik Nadia pelan. Pipinya masih memerah saat mengingat tatapan hangat bos tampannya. Tiba-tiba, suara ceria terdengar dari belakang. "Nadia, kenapa mukamu merah kayak apel manis gitu?" Nadia menoleh, dan di sana berdiri Sinta, sahabatnya yang selalu energik dan suka bercanda. Tanpa menunggu jawaban, Sinta duduk di samping Nadia, menepuk bahunya. "Ceritakan semua. Aku pengen tahu, siapa yang bikin kamu malu hari ini?" tanya Sinta sambil menahan tawa. Nadia menunduk, ragu-ragu, tapi akhirnya menceritakan semuanya. Mulai dari kata, "sayang," yang tak sengaja keluar kemarin hingga perkenalan resmi di depan seluruh staf. Sinta mendengarkan dengan mata berbinar, lalu meledak tertawa. "Hahaha, Nadia, kamu itu polos banget. Tapi serius deh, aku bisa lihat kenapa Rafli mulai baper. Kamu tuh gemesin banget." Nadia menutupi wajahnya, hampir ingin menghilang di balik hijabnya. Aku nggak sengaja, Sinta, aku cuma gugup." Sinta menggeleng, masih tertawa kecil. "Tenang, Nadia, semua orang pasti pernah malu.
Tapi kalau kamu mau bikin Rafli nggak bisa berhenti mikirin kamu, aku punya tips. Mata Nadia berbinar. Penasaran. Tips apa? Sinta mencondongkan badan, berbisik dramatis. Pertama, jangan terlalu kaku. Santai aja. Kedua, senyum yang tulus itu bikin orang jatuh hati, tapi jangan berlebihan. Ketiga, dan ini penting, kalau dia bikin kamu grogi, coba tahan sebentar, lalu balas dengan senyum malu tapi percaya diri. Nadia mengangguk pelan, mencoba menyerap semua tips itu. Aku, bisa nggak ya? Gumamnya. Sinta menepuk bahunya lagi. Bisa. Aku yakin Rafli bakal jatuh hati sama kamu perlahan-lahan. Ingat, Nadia, percaya diri itu kunci. Kamu sudah cantik, pintar, dan gemesin. Tinggal tunjukin itu di kantor. Nadia tersenyum malu, tapi hatinya hangat. Ia menyadari, sahabatnya benar. Tak perlu sempurna, cukup menjadi dirinya sendiri. Sementara itu, di sisi lain gedung, Rafli duduk di mejanya, tanpa sadar tersenyum tipis saat mengingat Nadia yang gugup tapi lucu di taman itu. Hatinya tetap berdebar, dan sesuatu di dalam dirinya semakin ingin mengenal gadis berhijab ini lebih dekat. Hari itu, Nadia pulang dengan hati sedikit lebih ringan, membawa tekad untuk lebih percaya diri di kantor, dan mungkin membuat Rafli semakin penasaran. Kopi pagi bersama. Pagi itu, kantor masih sepi. Sinar matahari menembus jendela besar, menciptakan pola cahaya hangat di lantai marmer. Nadia duduk di mejanya, menatap layar komputer sambil menyesuaikan diri dengan laporan magang pertamanya. Tiba-tiba, Butini lewat dengan nampan kecil berisi kopi. Ini, Nadia, dari bosmu, katanya sambil tersenyum tipis. Nadia menoleh, tercengang. Bos, pesan kopi untukku? Gumamnya, suara pelan. Tangannya gemetar saat mengambil cangkir hangat itu. Di meja Rafli, ia menatap layar laptopnya dengan senyum tipis. Cukup mudah untuk membuat pagi ini lebih menyenangkan, pikirnya dalam hati. Ia memang sengaja memesan kopi untuk Nadia, sebuah alasan sederhana agar bisa memulai percakapan ringan dan lebih dekat. Nadia meneguk kopi. Perlahan, aroma kopi yang hangat membuatnya merasa sedikit lebih tenang. Ia menatap cangkir itu, kemudian menatap ke arah Rafli yang sedang bekerja. Jantungnya berdebar kencang. Terima kasih, Pak Rafli. Maksudku, Rafli, ucapnya dengan suara lirih, mencoba terdengar santai. Rafli menoleh, senyum tipisnya mengembang. Tidak apa-apa. Nadia, kopi pagi itu penting. Kamu juga harus tetap semangat bekerja, kan? Nadia mengangguk, tersenyum malu. Iya, Pak. Rafli, aku akan berusaha. Rafli menatap Nadia sebentar, lalu mencondongkan tubuh sedikit ke arahnya. Ngomong-ngomong, kamu suka kopi ini? Tanyanya santai, mencoba membuat suasana lebih ringan. Nadia tersenyum. Suka. Aku memang tidak terlalu bisa hidup tanpa kopi di pagi hari. Rafli tertawa pelan. Sama. Aku juga. Kopi pagi itu penting untuk memulai hari. Tapi sekarang, sepertinya ada kopi spesial yang lebih menarik. Ucapnya sambil melirik Nadia, matanya berbinar sedikit. Nadia merasa pipinya panas. Ia menunduk, menahan senyum. Tapi hatinya terasa hangat. Ada perasaan aneh yang muncul, campuran gugup, senang, dan penasaran. Chemistry mereka mulai terasa semakin nyata, meski hanya melalui percakapan ringan. Butini yang lewat di belakang mereka menggeleng pelan, tersenyum tipis. Ia tahu, ada sesuatu yang berbeda antara Rafli dan Nadia, sesuatu yang tidak bisa disembunyikan lagi, bahkan di pagi yang sederhana seperti ini. Saat Nadia kembali ke mejanya setelah meneguk kopi, Rafli menatapnya sebentar, dan sebuah senyum tipis muncul di bibirnya. Hari ini akan menarik, pikirnya, sementara Nadia, tanpa sadar,
juga menatap kembali Rafli dengan hati yang sedikit berdebar. Pagi itu, kopi bukan sekadar minuman. Kopi menjadi awal percikan kemistri yang perlahan mulai menyala di antara mereka. Pekerjaan pertama. Hari itu, Nadia diberikan proyek pertama oleh Rafli. Proyek kecil tapi penting untuk tim. Hatinya campur aduk, gugup, bersemangat, dan sedikit cemas. Ia ingin menunjukkan kemampuannya, tapi sekaligus takut melakukan kesalahan di depan Rafli. Baik, Nadia. Proyek ini memang sederhana, tapi butuh ketelitian, kata Rafli sambil menyerahkan dokumen. Aku yakin kamu bisa menangani ini dengan baik. Nadia menunduk, menerima dokumen itu dengan tangan gemetar. Terima kasih, Pak. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Begitu Rafli pergi, Nadia membuka laptopnya dan mulai bekerja. Setiap data yang ia masukkan, setiap laporan yang ia susun, dilakukan dengan hati-hati. Ia meneliti setiap angka, setiap detail, memastikan tidak ada yang salah. Namun tanpa disadari, Rafli berdiri di pintu ruangan beberapa meter dari Nadia. Ia menatap gadis berhijab itu bekerja dengan penuh fokus. Setiap gerakan Nadia, dari menggerakkan mouse hingga menulis catatan di buku, membuat Rafli merasa kagum. Dia, serius sekali, pikir Rafli sambil menyandarkan tubuhnya di pintu. Dan, cantik juga saat fokus seperti ini. Nadia sesekali menghela napas panjang, menyesuaikan data dengan laporan yang diberikan. Ia tidak menyadari bahwa Rafli sedang mengamati dari kejauhan. Kemistri mereka mulai terasa, tapi kali ini bukan karena kata sayang atau senyuman canggung, melainkan melalui kerja keras dan dedikasi Nadia yang tulus. Di sisi lain, Butini yang lewat menyadari hal itu. Ia tersenyum tipis, menepuk pipinya sendiri. Sepertinya bos mulai terpikat lagi. Tapi kali ini karena kemampuan gadis itu, gumamnya. Setelah beberapa jam, Nadia selesai dengan proyek pertamanya. Ia menghela napas lega, matanya bersinar. Saat ia menatap ke arah Rafli untuk menyerahkan hasilnya, Rafli tersenyum tipis dan berkata, "Bagus, Nadia. Aku senang melihatmu bekerja dengan serius. Ini hasil yang sangat rapi." Nadia merasa hatinya hangat. "Terima kasih, Pak. Aku senang bisa membantu." Rafli menatapnya sebentar. Matanya berbinar. "Kerja kerasmu terlihat. Teruskan seperti ini, dan aku yakin kamu akan banyak belajar di sini." Hari itu, Nadia pulang dengan rasa bangga. Bukan hanya karena berhasil menyelesaikan proyek pertamanya, tapi juga karena ia menyadari bahwa Rafli, bos yang tampan dan tegas itu, mulai memperhatikannya dengan cara yang berbeda. Bukan sekadar sebagai magang, tapi sebagai seseorang yang mampu membuat hatinya berdebar dan bangga sekaligus. Dan bagi Rafli, hari itu menegaskan satu hal. Semakin ia mengenal Nadia, semakin sulit ia menahan perasaan yang perlahan tumbuh di hatinya. Canggung tapi manis. Pagi itu, ruang rapat dipenuhi oleh staf yang sedang bersiap untuk meeting mingguan. Nadia duduk di meja samping jendela, menata dokumen yang harus diserahkan untuk presentasi. Hatinya berdebar, bukan hanya karena ini meeting pertamanya, tapi juga karena Rafli duduk beberapa kursi di depannya. "Tenang, Nadia, fokus saja," gumamnya dalam hati. Namun, saat ia menumpahkan tumpukan dokumen dari tasnya, satu berkas penting terjatuh ke lantai dengan suara berdecit. Nadia terkejut dan buru-buru mencoba mengumpulkannya. Tapi tangannya gemetar. Maaf, ini semua berantakan," gumam Nadia panik, wajahnya memerah hingga ke telinga. Rafli, yang duduk di dekatnya, segera berdiri. "Nadia, biar aku bantu," katanya sambil menunduk untuk mengambil dokumen yang berserakan. Saat tangan mereka bersentuhan untuk menyerahkan dokumen yang sama, jantung Nadia seperti berhenti berdetak. Rafli menatapnya sebentar. Mata mereka bertemu, dan ada rasa hangat yang tak bisa dijelaskan muncul di hati keduanya. "Terima kasih, Pak." Rafli,
Nadia berkata sambil menunduk, mencoba menenangkan napasnya. Rafli tersenyum tipis, sedikit canggung. Tidak apa-apa, Nadia. Semua orang pasti pernah mengalami ini. Yang penting, dokumen aman, ucapnya sambil mengembalikan berkas ketumpukan. Nadia tersipu malu, menahan senyum. Ada sesuatu yang manis dari perhatian Rafli, bukan hanya sebagai bos, tapi juga sebagai seseorang yang peduli padanya secara personal. Selama meeting berlangsung, Nadia mencoba fokus pada presentasi, tapi pikirannya sesekali melayang ke momen sentuhan tangan mereka tadi. Setiap kali Rafli mengangguk atau tersenyum kepadanya, hatinya berdetak lebih cepat. Di sisi lain, Rafli sendiri mencoba tetap profesional, tapi ia tak bisa menahan rasa hangat yang muncul setiap kali melihat Nadia tersipu malu. Dia membuatku merasa berbeda, gumamnya dalam hati. Meeting itu pun selesai tanpa insiden lain, tapi bagi Nadia dan Rafli, momen kecil itu meninggalkan kesan besar. Canggung tapi manis, begitulah perasaan yang muncul, dan keduanya menyadari bahwa chemistry mereka kini semakin terasa, meski masih tersembunyi di balik profesionalisme kantor. Dan tanpa mereka sadari, setiap langkah kecil yang mereka lakukan, senyuman, tatapan, atau bahkan sentuhan ringan tangan, membawa mereka lebih dekat satu sama lain. Humor di kantor. Siang itu, suasana kantor sedikit santai. Staf sedang sibuk dengan pekerjaan masing-masing, namun beberapa meja dipenuhi tawa kecil dari percakapan ringan. Di pojok ruangan, Fajar duduk sambil menatap Rafli yang tengah memeriksa laporan keuangan. Fajar mencondongkan tubuh ke Rafli dengan senyum nakal. Bos, aku perhatikan. Nadia itu lucu juga, ya? Setiap kali dia di dekatmu, wajahmu selalu merah sedikit. Godanya sambil menahan tawa. Rafli menatap Fajar datar, mencoba tetap serius, tapi hatinya langsung berdebar. Apa maksudmu? Tanyanya pelan, mencoba menyembunyikan perasaan cemburu ringan yang tiba-tiba muncul. Fajar terkekeh. Ah, jangan pura-pura cuek. Aku tahu kamu mulai. Baper. Gadis magang baru itu bikin bos kita berubah. Rafli menghela napas panjang, menepis komentar Fajar. Fajar, jangan ganggu urusanku. Aku sedang bekerja, ujarnya. Nada suara tetap profesional tapi matanya tak lepas dari arah Nadia yang sedang menata berkas di meja. Fajar menatap Nadia dari jauh, lalu menepuk meja Rafli pelan. Serius deh, bos. Senyumnya itu, gemesin banget. Aku juga sampai ikut tersenyum tiap dia ketawa. Rafli menatap ke arah Nadia, hati sedikit panas. Ia tidak suka Fajar terlalu dekat dengan gadis itu. Meski Fajar hanya bercanda. Dia hanya magang. Fokus saja pada pekerjaanmu, Fajar. Jawab Rafli singkat, tapi nada cemburunya terdengar jelas bagi Fajar yang tersenyum nakal. Sementara itu, Nadia, tanpa sengaja, menatap ke arah Rafli dan melihat mata Rafli menatapnya sebentar dengan ekspresi yang aneh, campuran cemburu dan hangat. Nadia tersipu, menunduk sambil tersenyum malu. Fajar menahan tawa kecilnya. Bos mulai panik ya? Tenang saja, Nadia nggak tahu apa-apa. Bisiknya sambil mengangkat bahu. Rafli menghela napas, mencoba menenangkan dirinya. Fokus pada pekerjaanmu, dan jangan ganggu aku lagi. Gumamnya sambil menatap Nadia dari kejauhan, hatinya tetap hangat. Di kantor hari itu, humor Fajar berhasil membuat Rafli cemburu ringan, namun sekaligus memperjelas satu hal, perasaannya pada Nadia semakin kuat, dan setiap interaksi kecil dengan gadis itu selalu meninggalkan efek mendalam di hatinya. Dan Nadia? Ia hanya tersenyum malu, tanpa sadar bahwa setiap tawa kecil dan candaan di kantor semakin mendekatkannya pada Rafli, bos tampan yang kini mulai meninggalkan jejak di hatinya. Tugas bersama. Hari itu, Rafli memanggil Nadia ke ruang meeting kecil. Di layar besar terpampang proyek baru, sebuah kampanye pemasaran untuk klien penting. Rafli menatap Nadia dengan serius, tapi matanya berbinar sedikit,
menunjukkan bahwa ini bukan sekadar proyek biasa baginya. "Nadia, proyek ini akan kita kerjakan bersama," kata Rafli sambil menunjuk beberapa dokumen di layar. "Aku ingin kita menanganinya dengan teliti. Tapi jangan khawatir, aku akan membimbingmu." Nadia menelan ludah. Jantungnya berdebar lebih cepat. Bersama, maksudnya, kita akan bekerja tim?" tanyanya. Suaranya terdengar canggung. Rafli tersenyum tipis. "Iya, aku ingin melihat bagaimana kamu bekerja, dan sekaligus aku bisa membantumu lebih dekat. Tapi, jangan salah, ini tetap proyek profesional," ucapnya sambil menatap Nadia sekilas. Nadia tersipu malu, tapi hatinya hangat. "Baik, Pak. Aku akan berusaha sebaik mungkin." Sejak saat itu, mereka bekerja berdampingan. Setiap kali Nadia menunjukkan ide kreatif, Rafli mengangguk puas. Kadang, mereka tertawa bersama karena ide yang terlalu aneh atau salah ketik di dokumen presentasi. Suasana yang awalnya formal perlahan menjadi hangat dan nyaman. "Bagus, Nadia. Ide itu bisa kita masukkan ke kampanye," kata Rafli sambil menatap matanya. Senyum tipis muncul di bibirnya. Nadia menunduk, tersenyum malu. "Terima kasih, Rafli. Aku senang bisa membantu." Saat mereka berdiskusi, tangan mereka terkadang hampir bersentuhan saat menunjuk dokumen atau papan presentasi. Setiap sentuhan itu membuat jantung Nadia berdebar, dan Rafli pun merasa ada getaran aneh di hatinya yang sulit diabaikan. Fajar, yang lewat di ruang kerja mereka, menepuk bahu Rafli sambil bergumam. "Wah, bos, chemistry kalian makin terasa ya." Rafli hanya menghela napas, menatap Nadia yang sedang fokus menulis catatan. Hatinya makin hangat tapi tetap mencoba bersikap profesional. Seiring berjalannya hari, percakapan mereka semakin ringan dan hangat. Dari membahas strategi kampanye, mereka mulai berbagi cerita kecil tentang hobi, buku favorit, dan kopi pagi yang membuat mereka tersenyum. Hari itu, Nadia pulang dengan hati berbunga-bunga. Bukan hanya karena berhasil berkontribusi pada proyek penting, tapi juga karena ia menyadari satu hal. Bersama Rafli, setiap hal kecil terasa menyenangkan, meski hanya berdiskusi tentang pekerjaan. Sementara Rafli, di mejanya, menatap layar kosong setelah Nadia pergi, tersenyum tipis. Ia sadar, semakin dekat dengannya, semakin sulit menahan perasaan yang mulai tumbuh. Perasaan yang perlahan menjadikan Nadia bukan sekadar magang, tapi seseorang yang istimewa di hatinya. Rahasia kecil. Sore itu, setelah rapat selesai, Nadia dan Rafli duduk bersebelahan di ruang kerja yang sedikit sepi. Dokumen-dokumen proyek sudah rapi, dan suasana terasa lebih santai daripada sebelumnya. Nadia menatap layar laptopnya sebentar, lalu menutupnya dengan pelan. Ia menarik napas, merasa sedikit gugup. "Rafli, aku mau cerita sesuatu," katanya, suaranya lirih. Rafli menoleh, penasaran. "Oh ya? Cerita apa?" tanyanya sambil mencondongkan tubuh, mata berbinar. Nadia tersenyum malu. "Sebenarnya, aku suka baca buku, terutama novel fantasi dan misteri. Aku selalu bawa buku di tas, kadang baca di sela-sela kerja. Tapi, aku jarang cerita ke orang di kantor," ujarnya sambil menunduk, pipinya memerah. Rafli terdiam sejenak, lalu matanya melebar sedikit. "Serius? Aku juga suka novel fantasi, dan kadang misteri. Bahkan aku punya beberapa koleksi langka di rumah," ucapnya. Nada terkejut tapi hangat. Nadia menatapnya. Mata membulat. "Benarkah? Aku nggak menyangka," gumamnya. Senyum malu kembali muncul di wajahnya. Rafli tersenyum tipis, menyandarkan diri di kursi. "Ternyata kita punya selera yang sama. Bagus juga, bisa berbagi cerita soal buku," katanya, sambil matanya menatap Nadia dengan penuh perhatian. Nadia merasa hatinya hangat. Selama ini, ia selalu menjaga jarak di kantor,
Tapi kini ia bisa berbagi hal kecil tentang dirinya. Dan ternyata, Rafli bisa mengerti dan bahkan memiliki minat yang sama. Kalau mau, aku bisa pinjam bukumu untuk dibaca, kata Rafli dengan nada bercanda ringan, tapi matanya tetap menatap Nadia. Nadia tersenyum malu, menunduk. Boleh juga, tapi jangan sampai aku malu kalau kamu nggak suka, ujarnya, suara bergetar sedikit. Rafli tertawa pelan. Tenang saja, aku yakin akan menyukainya. Momen itu membuat keduanya merasa lebih dekat. Chemistry yang sebelumnya muncul dari candaan dan pekerjaan kini diperkuat oleh rahasia kecil yang mereka bagikan. Saling mengetahui kesukaan pribadi membuat interaksi mereka lebih hangat dan natural. Di sisi hati Rafli, ia menyadari satu hal. Setiap detail kecil tentang Nadia membuatnya semakin terpikat, dan ia ingin mengenal gadis berhijab ini lebih jauh, bukan hanya sebagai magang, tapi sebagai seseorang yang istimewa. Nadia, di sisi lain, merasa lega dan bahagia. Ia menyadari bahwa Rafli bukan hanya bos yang tampan dan profesional, tapi juga seseorang yang bisa mengerti dirinya, dan itu membuat hatinya berdebar dengan cara yang baru. Malu di lift. Siang itu, Nadia baru saja menyelesaikan beberapa dokumen dan berjalan menuju lift. Ia membawa beberapa berkas penting untuk Rafli. Tanpa sengaja, Rafli masuk ke lift yang sama dari lantai atas. Rafli, gumam Nadia pelan. Hatinya langsung berdebar. Ia menunduk, mencoba menenangkan diri. Selamat siang, Nadia. Sapanya dengan senyum tipis. Matanya menatap Nadia sebentar sebelum menoleh ke tombol lantai. Nadia tersenyum gugup. Selamat siang, Pak. Rafli. Ucapnya sambil menahan gelak kecil karena baru saja salah ucap kata saat menyiapkan dokumen tadi. Rafli menoleh. Matanya berbinar sedikit, tapi wajahnya memerah tipis. Kamu lucu juga, gumamnya pelan, berusaha menahan senyum yang mulai muncul di bibirnya. Nadia menahan tawa, tapi akhirnya meledak sedikit karena grogi. Maaf, aku, rasanya selalu salah ucap kalau di dekatmu, katanya sambil menunduk, pipinya memerah. Lift hanya berisi mereka berdua. Hening sesaat, diisi dengan tawa kecil Nadia dan senyum malu Rafli. Udara terasa hangat, tapi canggung. Setiap detik di dalam lift membuat jantung Nadia berdetak lebih cepat. Tenang saja, Nadia. Tidak apa-apa salah ucap, kata Rafli. Suaranya lembut. Namun ia juga merasakan detak jantungnya sedikit lebih cepat dari biasanya. Aku senang melihatmu tertawa, tambahnya sambil menatap Nadia sekilas. Nadia tersipu, menunduk lebih dalam, tapi hatinya hangat. Aku senang. Bisa bekerja denganmu, gumamnya. Rafli tersenyum, dan ada sedikit jeda sebelum ia berkata, aku juga. Kamu membuat suasana kerja lebih menyenangkan. Ketika lift mencapai lantai tujuan, Nadia buru-buru melangkah keluar, menatap Rafli sebentar, kemudian tersenyum malu sambil menunduk. Rafli hanya menatapnya dari belakang, masih tersenyum. Hatinya hangat karena interaksi singkat tapi manis itu. Lift kembali kosong, tapi bagi keduanya, momen itu meninggalkan kesan yang dalam, canggung tapi manis, membuat chemistry mereka semakin terasa tanpa perlu kata-kata berlebihan. Hari itu, Nadia pulang dengan hati berdebar-debar, sementara Rafli duduk kembali di mejanya, tersenyum sendiri, sadar bahwa gadis berhijab ini semakin sulit ia abaikan. Bu Tini yang curiga. Hari itu, kantor tampak sibuk seperti biasa. Rafli tengah menandatangani beberapa kontrak penting di ruang kerjanya, sementara Nadia bekerja di mejanya dengan serius, sesekali menatap layar laptop sambil mengingat catatan proyek. Di sisi lain, Bu Tini, sekretaris Rafli yang sudah mengenalnya bertahun-tahun, duduk di meja resepsionis sambil memantau kegiatan di sekeliling. Dengan mata tajamnya, ia mulai memperhatikan sesuatu yang berbeda tentang interaksi Rafli dan Nadia. Gumam Bu Tini sambil menyandarkan dagu di tangannya. Ada yang aneh. Rafli sering menatap Nadia,
tapi dengan cara yang berbeda. Ia mengamati momen-momen kecil. Saat Nadia menumpahkan dokumen di meeting, Rafli menolongnya lebih cepat dari biasanya. Saat lift kemarin, Rafli tersenyum malu saat Nadia tertawa. Bahkan pagi tadi, Rafli sengaja mengirim kopi ke meja Nadia. Butini menggeleng pelan, menahan senyum tipis. Kalau aku tidak salah, bos mulai, tertarik pada gadis itu. Tapi dia tetap mencoba profesional, bisiknya sendiri. Meskipun penasaran, Butini memilih diam. Ia bukan tipe orang yang ikut campur, tapi diam-diam ia menikmati drama kecil ini. Kadang, ia hanya menepuk meja atau tersenyum sendiri ketika melihat Rafli menatap Nadia dengan mata yang berbeda dari biasanya. Sementara itu, Nadia tetap fokus pada pekerjaannya, tidak menyadari bahwa setiap senyum tipis Rafli atau tatapan hangatnya diam-diam dicatat oleh Butini. Ini menarik, gumam Butini pelan, menatap Rafli dari kejauhan. Sepertinya akan ada sesuatu yang berkembang, tapi sebaiknya aku tunggu saja. Hari itu, meski Rafli dan Nadia tidak berbicara tentang perasaan mereka, chemistry mereka sudah mulai terlihat jelas, cukup jelas untuk orang seperti Butini yang jeli mengamati. Rahasia kecil ini membuat kantor terasa lebih hidup, meski semua orang lain masih bekerja seperti biasa. Dan bagi Butini, setiap senyum, tatapan, dan momen canggung di antara bos dan gadis magang itu menjadi hiburan tersendiri, tanpa harus ikut campur. Cukup menjadi saksi diam dari percikan manis yang perlahan muncul di hati Rafli. Obrolan larut malam. Malam itu, kantor sudah sepi. Lampu-lampu ruang kerja dan ruang rapat tetap menyala, menciptakan suasana hangat dan tenang di antara tumpukan dokumen. Rafli duduk di ruang rapat, menatap layar laptop sambil menandatangani laporan yang harus segera dikirim ke klien. Tidak lama kemudian, Nadia masuk membawa beberapa dokumen tambahan. Maaf, Rafli. Aku ikut lembur juga. Dokumen ini perlu diperiksa sebelum dikirim besok, katanya pelan. Pipinya memerah karena gelap dan suasana hening membuatnya gugup. Rafli menoleh. Senyum tipis muncul di bibirnya. Tidak masalah, Nadia. Senang kamu bisa membantu, ujarnya. Nada suara hangat. Ada sesuatu tentang kehadiran Nadia yang membuat hatinya terasa lebih tenang. Mereka duduk bersebelahan di ruang rapat yang panjang. Lampu meja menerangi dokumen, tapi juga menyoroti wajah Nadia yang fokus. Rafli diam-diam memperhatikan setiap gerakan gadis itu. Cara ia menulis, sesekali menghela napas saat memikirkan data, dan senyum malu yang muncul ketika Rafli menatapnya sekilas. Setelah beberapa menit hening, Rafli memutuskan untuk membuka percakapan. Nadia, aku penasaran. Kamu sudah lama suka bidang ini? Tanyanya ringan, mencoba suasana agar lebih santai. Nadia menatap Rafli, sedikit tersenyum. Aku memang suka belajar hal-hal baru, Pak. Rafli, terutama kalau bisa membantu tim. Aku merasa senang bisa terlibat langsung di proyek ini. Jawabnya tulus. Rafli mengangguk. Senyum hangat semakin lebar. Aku bisa melihat itu. Kamu bekerja dengan serius tapi tetap terlihat nyaman. Itu bagus, katanya. Nada suaranya lembut, hampir seperti berbicara kepada teman dekat. Nadia menunduk, pipinya memerah, tapi hatinya hangat. Terima kasih, Rafli. Aku senang juga bisa bekerja denganmu. Rasanya nyaman, gumamnya. Rafli menoleh, tatapannya lembut. Aku juga merasa nyaman, Nadia. Bahkan, rasanya lebih mudah bekerja saat kamu di sini, katanya, sedikit canggung tapi tulus. Keheningan yang hangat menyelimuti mereka. Hanya suara ketikan keyboard dan sesekali dengusan napas mereka yang terdengar. Chemistry yang sebelumnya muncul dari tatapan dan senyum kini diperkuat oleh percakapan yang lebih personal, lebih hangat, dan lebih nyata. Saat lampu kantor semakin redup, Rafli menatap Nadia sebentar, tersenyum tipis. Kamu membuat lembur malam ini terasa lebih menyenangkan, gumamnya,
Dan Nadia hanya tersenyum malu, menunduk, tapi hatinya berbunga-bunga. Malam itu, keduanya menyadari satu hal, tidak hanya proyek yang mereka tangani bersama, tapi juga perasaan yang perlahan tumbuh, hangat, nyaman, dan semakin sulit diabaikan. Kesalahpahaman kecil. Sore itu, setelah lembur, Nadia dan Rafli bersiap meninggalkan kantor. Hujan ringan mulai turun, menciptakan suasana mendung di sekitar gedung. Nadia menggenggam payungnya sendiri, sementara Rafli menatap awan gelap di luar jendela. Saat mereka berjalan ke lobi, tiba-tiba Fajar, salah satu staf muda yang selalu cerewet, muncul dari arah tangga. Ia berhenti sejenak dan menatap keduanya dengan mata melebar. "Wah, Bos Rafli, Nadia, kalian, dekat banget ya?" Gumamnya dengan nada bercanda tapi terlalu keras. Nadia yang mendengar itu langsung kaget. Pipinya memerah. Bukan, maksudku, kami hanya..." Gumamnya tergagap, bingung mencari kata-kata yang tepat. Rafli menoleh, menyadari ekspresi cemas Nadia. Ia menatap Fajar sebentar, lalu menepuk bahu Nadia dengan lembut, tersenyum hangat. "Nadia, jangan khawatir. Fajar hanya bercanda." "Tidak apa-apa," katanya dengan suara menenangkan. Fajar, menyadari kesalahpahaman, cepat-cepat mengangkat tangan. Maaf, aku cuma bercanda kok." "Santai saja, Rafli," katanya sambil tersenyum lebar. Nadia menghela napas panjang, menunduk malu. "Terima kasih, Rafli. Aku jadi panik sebentar," ucapnya lirih. Rafli tersenyum. Matanya hangat menatap Nadia. "Tidak apa-apa. Semua orang kadang salah paham. Yang penting, kita tetap profesional," katanya sambil menggandeng payungnya, memastikan Nadia terlindung dari hujan. Saat mereka melangkah keluar gedung, hujan mulai turun lebih deras. Rafli membuka payungnya, menahan dengan satu tangan sambil menjaga agar Nadia tetap di sisi yang aman. Momen itu sederhana, tapi terasa hangat. Nadia menatap Rafli sebentar. Hatinya berdebar. Ia merasa nyaman. Meski awalnya cemas karena kesalahpahaman, perhatian Rafli membuatnya lega. Dan Rafli, di sisi lain, merasakan hal yang sama. "Nadia, setiap momen bersamamu, bahkan yang kecil seperti ini, selalu terasa istimewa," gumamnya dalam hati. Mereka berjalan bersama di bawah payung, dan hujan yang turun perlahan seakan menjadi saksi dari chemistry yang semakin tumbuh, meski masih tersembunyi di balik sikap profesional mereka di kantor. Membantu di proyek pribadi. Pagi itu, Rafli memanggil Nadia ke ruangannya. Di meja kerja yang rapi, tertata dokumen-dokumen proyek pribadi yang belum selesai. Rafli menatap Nadia dengan serius, namun ada kilau hangat di matanya. "Nadia, aku ingin meminta bantuanmu untuk proyek pribadi ini," katanya sambil menyerahkan beberapa dokumen. "Ini penting, dan aku percaya kamu bisa membantu dengan baik." Nadia menatap dokumen itu. Jantungnya berdebar. "Proyek pribadi, Pak." Rafli?" Gumamnya pelan, suara sedikit gemetar. Rafli tersenyum tipis. "Iya. Aku ingin kamu terlibat langsung karena aku tahu kamu teliti dan bisa dipercaya. Aku membutuhkan perspektifmu juga." Nadia menunduk sebentar, mencoba menenangkan diri. Aku senang. Terima kasih sudah mempercayakan ini padaku," jawabnya tulus, pipinya memerah. Sejak saat itu, Nadia bekerja dengan semangat tinggi. Ia merasa bangga karena Rafli tidak hanya mempercayainya dengan tugas kantor biasa, tapi juga memberinya tanggung jawab penting dalam proyek pribadi bosnya. Setiap dokumen yang ia periksa, setiap ide yang ia berikan, dilakukan dengan hati-hati dan penuh dedikasi. Rafli memperhatikan Nadia dari mejanya. Ia diam-diam kagum dengan ketelitian dan keseriusan gadis itu. Dia benar-benar teliti dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Pikirnya, matanya berbinar. Nadia sesekali menatap Rafli,
Merasa senang ketika ia mendapat anggukan kecil atau senyum tipis dari bos tampannya. Hati kecilnya bangga, bukan hanya karena dia dipercaya, tapi juga karena merasa dihargai sebagai seseorang yang mampu berkontribusi penting. Di tengah pekerjaan, Rafli mencondongkan tubuh sedikit ke arah Nadia. Ide itu bagus. Nadia, aku suka cara kamu melihat detail yang orang lain mungkin lewatkan. Puji Rafli, suaranya lembut. Nadia tersipu malu, menunduk, tapi hatinya berbunga-bunga. Terima kasih, Rafli. Aku akan berusaha lebih baik lagi. Gumamnya pelan. Hari itu, chemistry mereka semakin terasa. Tidak hanya melalui candaan atau tatapan canggung, tapi melalui rasa saling percaya, rasa bangga, dan kerjasama yang membuat keduanya merasa semakin dekat. Bagi Nadia, membantu Rafli dalam proyek pribadi itu bukan sekadar tugas. Itu adalah pengakuan yang membuatnya merasa dihargai. Bagi Rafli, melihat Nadia bekerja dengan serius dan percaya diri membuat hatinya semakin hangat, dan perasaan yang perlahan tumbuh di hatinya semakin sulit ia sembunyikan. Pertolongan saat hujan. Hari itu, hujan turun deras saat sore menjelang. Nadia buru-buru menuntun motornya keluar gedung, menyadari tiba-tiba bahwa ia lupa membawa payung. Hujan deras membuat rambutnya basah, hijabnya menempel di wajah, dan pipinya memerah bukan hanya karena dingin tapi juga karena cemas. Di sisi lain, Rafli baru saja selesai mengecek dokumen proyek. Ketika melihat hujan deras dari jendela, matanya segera tertuju pada Nadia yang berjalan terburu-buru di halaman kantor. Tanpa pikir panjang, ia mengambil jas hujan dan payungnya sendiri, lalu keluar dengan mobilnya. Nadia, panggil Rafli dari jarak beberapa meter. Nadia menoleh, kaget melihat Rafli yang tampak tenang tapi sigap menghampirinya. Pak, Rafli, aku lupa payung. Gumam Nadia sambil mencoba menutupi kepanikan dan basahnya hijabnya. Rafli tersenyum tipis, menahan rasa hangat di dadanya. Tidak apa-apa. Ayo, naik ke mobil. Aku antar kamu pulang. Katanya sambil membuka payung besar untuk mereka berdua. Saat mereka berjalan, hujan terus mengguyur. Rafli dengan sigap menahan payung di atas kepala Nadia. Jarak mereka sangat dekat. Aroma hujan basah dan udara malam membuat momen itu terasa hangat dan romantis. Nadia menunduk malu. Pipinya memerah. Terima kasih, Rafli. Aku benar-benar kaget. Gumamnya lirih. Rafli menatapnya sebentar. Senyum tipis muncul di bibirnya. Tidak masalah, Nadia. Aku senang bisa membantu, katanya. Nada lembut dan hangat. Saat mereka naik ke mobil, Rafli menjaga jarak yang nyaman tapi cukup dekat untuk membuat Nadia merasa aman. Di dalam mobil, Nadia menatap jendela hujan, sementara Rafli memperhatikan gadis berhijab itu dengan mata yang lembut. Hatinya terasa hangat. Rafli, hujan ini rasanya agak romantis ya, bisik Nadia, tersipu malu. Rafli tersenyum, sedikit canggung tapi jujur. Iya, aku juga merasa begitu, apalagi saat bisa menemanimu. Jawabnya pelan. Di tengah derasnya hujan, kedua hati itu perlahan terasa lebih dekat. Momen sederhana, payung, hujan, dan perhatian kecil Rafli membuat chemistry mereka semakin nyata. Saat mobil bergerak menjauh dari kantor, Nadia menatap Rafli sebentar. Senyum malu tapi hangat terpancar di wajahnya. Rafli menatapnya kembali, merasa ada sesuatu yang indah lahir di antara mereka. Romantis, manis, dan tak terlupakan. Malam itu, hujan bukan sekadar hujan. Hujan menjadi saksi dari perlindungan, perhatian, dan benih perasaan yang semakin tumbuh di hati Rafli dan Nadia. Saling mengenal lebih dalam. Pagi itu, kantor terasa lebih tenang dari biasanya. Rafli dan Nadia duduk di ruang rapat yang kecil, ditemani secangkir kopi hangat dan dokumen proyek yang menunggu. Suasana lembut pagi membuat percakapan mereka lebih santai daripada biasanya. Rafli menatap Nadia sebentar, lalu membuka pembicaraan dengan nada yang jarang ia tunjukkan di kantor.
Nadia, aku ingin cerita sedikit tentang masa kecilku, katanya, menatap cangkir kopi di tangannya sebelum menoleh ke gadis berhijab itu. Nadia menunduk sebentar, tersenyum malu tapi penasaran. Oh, boleh, Rafli. Aku ingin tahu, gumamnya pelan. Rafli menarik napas, lalu mulai menceritakan. Dulu, aku sering membantu ayah di toko kecilnya. Aku belajar kerja keras sejak kecil, dan kadang aku harus menjaga toko sendiri. Banyak hal yang membuatku belajar mandiri, tapi juga, aku selalu merasa kesepian. Ucapnya jujur, matanya sesekali menatap Nadia dengan lembut. Nadia mendengarkan dengan seksama, hatinya hangat. Ia terkejut melihat sisi Rafli yang jarang ia lihat di kantor. Sisi manusiawi, lembut, dan penuh kenangan masa kecil. Setelah beberapa saat, Nadia merasa nyaman untuk membuka kisahnya juga. Kalau aku tumbuh di keluarga sederhana. Ibu selalu mengajarkan aku untuk mandiri, tapi kadang aku merasa sulit menyesuaikan diri dengan orang lain karena aku terlalu pemalu. Katanya, suara pelan tapi tulus. Rafli menatapnya dengan mata lembut. Aku mengerti. Aku juga pernah merasa seperti itu. Tapi kamu berbeda, Nadia. Kamu bisa membuat orang merasa nyaman di dekatmu. Bahkan aku, katanya sambil tersenyum tipis. Nadia tersipu, menunduk, pipinya memerah. Terima kasih, Rafli. Aku senang bisa berbagi denganmu. Rasanya lega, gumamnya. Keheningan yang hangat menyelimuti mereka sejenak. Bukan canggung, tapi intim. Momen di mana dua hati mulai saling membuka diri, saling memahami, dan merasakan kenyamanan yang jarang ditemukan. Sepertinya, kita bisa saling belajar banyak tentang satu sama lain, kata Rafli akhirnya. Suaranya lembut tapi hangat. Ya, aku setuju, jawab Nadia. Tersenyum malu tapi bahagia. Aku merasa lebih dekat denganmu sekarang. Hari itu, percakapan mereka bukan sekadar tentang proyek atau pekerjaan. Itu tentang masa lalu, keluarga, dan sisi manusiawi yang membuat chemistry mereka semakin dalam. Dan bagi Rafli, setiap cerita Nadia menambah rasa hangat di hatinya. Bagi Nadia, setiap kata Rafli membuatnya merasa aman, dihargai, dan perlahan jatuh hati. Rasa mulai tumbuh. Hari-hari di kantor kini terasa berbeda bagi Rafli. Setiap kali ia melihat Nadia, hatinya seperti tersentuh halus yang sulit dijelaskan. Senyumnya, cara ia menatap dokumen, bahkan tawa kecilnya, semua meninggalkan jejak di pikirannya. Pagi itu, Rafli duduk di mejanya sambil menandatangani laporan. Tapi pikirannya melayang ke Nadia yang kemarin bekerja lembur bersamanya. Kenapa aku terus memikirkan Nadia? Padahal aku harus fokus pada pekerjaan. Gumamnya pelan. Sementara itu, Nadia di meja sebelah merapikan dokumen proyek yang baru selesai. Ia menyadari sesuatu yang sama anehnya. Setiap kali Rafli tersenyum kepadanya, hatinya berdebar lebih cepat. Ia mencoba menenangkan diri, tapi getaran itu tak bisa diabaikan. Saat Rafli menoleh sekilas ke arah Nadia, matanya bertemu dengan mata gadis itu. Seketika, jantungnya berdegup kencang. Dia selalu membuatku merasa berbeda, pikir Rafli. Bibirnya tersenyum tipis tanpa sadar. Nadia menunduk, tersipu malu, tapi hatinya hangat. Kenapa aku merasa senang saat dia memandangku seperti itu? Gumamnya lirih, menyadari bahwa rasa nyaman itu berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Sepanjang hari, interaksi mereka sederhana tapi penuh makna. Rafli mulai mencari alasan untuk berbicara dengan Nadia lebih sering, menanyakan hal kecil tentang proyek atau sekadar bertanya apakah ia sudah sarapan. Nadia, di sisi lain, merasa ada ketertarikan yang perlahan tumbuh, bukan sekadar kagum pada bos tampan, tapi sesuatu yang lebih hangat, manis, dan sulit dijelaskan. Saat jam pulang kantor tiba, Rafli menatap Nadia dari mejanya. Hari ini, rasanya berbeda, gumamnya dalam hati.
Ia sadar bahwa ia sudah mulai tidak bisa mengabaikan perasaannya sendiri. Nadia, sambil mengumpulkan tasnya, merasakan hal yang sama. Aku rasanya tidak ingin cepat pulang. Rasanya ingin tetap berada di dekat Rafli. Bisiknya pelan, pipinya memerah. Hari itu, keduanya pulang dengan hati yang sama. Rasa yang awalnya samar kini mulai tumbuh menjadi sesuatu yang nyata. Getaran hati yang sulit diabaikan, tanda cinta yang perlahan menembus hati mereka masing-masing. Pesta kantor. Malam itu, kantor dipenuhi lampu gemerlap dan dekorasi mewah. Musik lembut mengalun di seluruh ruangan, menciptakan suasana pesta yang berbeda dari hari-hari biasa. Semua staf tampak bersemangat, mengenakan pakaian terbaik mereka. Nadia berdiri di sudut ruangan, mengenakan gaun sederhana tapi elegan berwarna biru laut yang membuatnya terlihat anggun. Rambutnya yang tertutup kerudung tetap rapi, menonjolkan wajahnya yang berseri. Ia merasa sedikit gugup, berbeda dari dirinya yang biasa tampil sederhana di kantor. Dari seberang ruangan, Rafli menatap Nadia untuk pertama kalinya malam itu. Ia berhenti sejenak dari percakapan dengan beberapa kolega ketika matanya tertuju pada gadis berhijab itu. Wah, dia terlihat luar biasa, pikirnya, jantungnya berdebar. Ada sesuatu tentang Nadia malam ini, sederhana, tapi begitu memikat. Rafli melangkah mendekat, senyum tipis muncul di bibirnya. Nadia, kamu terlihat cantik malam ini, ujarnya pelan. Suara hangatnya terdengar hanya untuk Nadia. Nadia menunduk malu, pipinya memerah, tapi hatinya hangat. Terima kasih, Rafli. Aku tidak terbiasa seperti ini, gumamnya pelan. Rafli tersenyum, matanya tak lepas dari Nadia. Tidak masalah, kamu terlihat alami, dan itu membuatmu terlihat lebih menarik, katanya tulus. Sepanjang malam, Rafli dan Nadia tetap saling melirik di antara percakapan dan aktivitas pesta. Setiap senyum Nadia, setiap tawa kecilnya, membuat Rafli semakin kagum. Ia menyadari satu hal, bukan pakaian mewah atau dekorasi pesta yang membuat hati berdebar, tapi sederhana dan tulusnya Nadia yang memikat hatinya. Nadia, di sisi lain, merasakan perhatian Rafli yang berbeda malam itu. Cara Rafli menatapnya dengan hangat dan penuh kekaguman membuat hatinya bergetar. Ia merasa dihargai dan diperhatikan, bukan hanya sebagai magang, tapi sebagai seseorang yang istimewa di mata Rafli. Saat pesta semakin ramai, Rafli menyodorkan tangannya. Ayo, kita berdansa sebentar. Jangan khawatir, aku tidak akan melepaskanmu, ucapnya dengan nada bercanda tapi penuh perhatian. Nadia menatap tangannya sebentar, kemudian tersenyum malu. Baiklah, tapi jangan tertawa kalau aku canggung, jawabnya. Malam itu, mereka berdansa bersama, tertawa, dan menikmati momen yang hangat. Chemistry mereka semakin jelas, tidak hanya di kantor atau proyek, tapi juga dalam momen santai yang manis ini. Bagi Rafli, malam itu mengukuhkan satu hal. Nadia bukan hanya gadis magang yang pintar dan teliti, tapi juga sosok yang mampu membuat hatinya bergetar dengan cara sederhana dan tulus. Dan bagi Nadia, malam itu menjadi momen yang tidak akan ia lupakan. Perasaan nyaman, hangat, dan sedikit berdebar di dekat Rafli, bos tampan yang kini mulai terasa begitu dekat di hati. Cemburu halus. Siang itu, kantor kembali sibuk seperti biasa. Rafli sedang meninjau laporan proyek di mejanya ketika matanya secara tidak sengaja menangkap Nadia yang sedang berbincang dengan rekan pria lain. Arya, staf baru yang ceria dan ramah. Nadia tertawa kecil menanggapi lelucon Arya. Suaranya ringan dan tulus. Rafli menoleh sekilas, menahan napas, dan hatinya tiba-tiba terasa hangat tapi juga sedikit panas. Kenapa aku merasa cemburu padahal ini hal kecil? Gumam Rafli dalam hati. Ia menarik napas panjang, menenangkan diri, lalu kembali fokus pada dokumen di depannya. Di sisi Nadia, ia sama sekali tidak menyadari perasaan Rafli. Ia tertawa ringan, berbicara santai dengan Arya tentang ide proyek baru, merasa nyaman.
Ini, percakapan biasa saja, pikir Nadia. Namun Rafli memperhatikan dengan seksama. Setiap senyum, setiap tawa kecil Nadia, membuat hatinya berdebar. Ia menyadari satu hal, ia tidak suka membayangkan orang lain begitu dekat dengan Nadia. Tapi Rafli tetap menahan diri, menjaga ekspresi profesional. Arya menyadari tatapan Rafli dari jauh, lalu tersenyum nakal. Wah, Bos Rafli, kamu kelihatan fokus banget sama laporan, tapi aku rasa ada yang sedikit berbeda ya. Godanya ringan. Rafli menghela napas, menatap Arya sebentar, lalu tersenyum tipis. Hanya fokus pada pekerjaan, jawabnya singkat, tapi nadanya tegas. Ia sadar Arya tidak salah, tapi Rafli tidak ingin menunjukkan cemburu yang sebenarnya. Setelah Arya kembali ke mejanya, Rafli menatap Nadia sebentar. Nadia menoleh, tersenyum malu, tidak tahu bahwa senyum kecilnya baru saja membuat Rafli merasa hangat dan sedikit cemburu. Di dalam hati Rafli, ia berjanji pada dirinya sendiri, Nadia akan tetap dekat dengannya, dan ia harus menjaga perasaan ini dengan cara yang halus, tanpa menimbulkan kesan cemburu yang terlihat. Sementara Nadia, tanpa sadar, membuat Rafli semakin sulit mengabaikan rasa yang tumbuh di hatinya. Cemburu halus ini menjadi bukti bahwa perasaan Rafli semakin nyata, meski ia masih mencoba tetap profesional. Malu yang menggemaskan. Sore itu, Rafli mengajak Nadia keluar sebentar untuk berjalan di taman dekat kantor, menikmati udara segar dan sejenak melupakan tumpukan dokumen. Suasana hangat sore itu terasa nyaman, tapi juga membuat keduanya lebih santai dari biasanya. Mereka berjalan beriringan di jalan setapak yang dikelilingi pepohonan rindang. Nadia membawa catatan proyek di tangan, sesekali menatap Rafli ketika ia berbicara tentang strategi kerja. Tanpa sadar, Nadia salah bicara. Rafli, maksudku. Bos, maksudku. Gumamnya sambil menatap tanah. Pipinya memerah karena grogi. Rafli berhenti sejenak, menatap Nadia dari samping. Senyumnya merekah tipis. Matanya berbinar. Nadia, kamu tersipu malu ya? Tanyanya dengan nada lembut tapi sedikit menggoda. Nadia menunduk lebih dalam, mencoba menahan senyum dan rasa malu. Maaf, aku tidak sengaja, ucapnya pelan. Suaranya terdengar lirih dan canggung. Rafli menatapnya dengan mata hangat, menahan senyum yang ingin berubah menjadi tawa kecil. Tidak apa-apa, aku malah merasa gemas, gumamnya dalam hati, tapi suaranya terdengar lembut di dekat Nadia. Momen itu membuat Nadia semakin tersipu. Ia mengangkat pandangan sebentar, bertemu mata Rafli, lalu menunduk lagi. Hatinya berdebar, tapi ada rasa hangat yang sulit dijelaskan. Rafli, di sisi lain, merasakan getaran aneh di dadanya. Setiap kali Nadia tersipu seperti ini, rasanya aku ingin melindunginya, tapi juga ingin membuatnya tersenyum, pikirnya. Mereka melanjutkan berjalan, tapi suasana berbeda. Setiap langkah terasa lebih dekat, setiap kata terasa lebih hangat. Chemistry yang selama ini muncul dari tatapan dan candaan kini diperkuat oleh kesalahan kecil Nadia yang membuat Rafli merasa gemas dan semakin peduli padanya. Nadia pun menyadari satu hal, rasanya menyenangkan dan nyaman berada di dekat Rafli, meski setiap kata dan gerakannya bisa membuatnya tersipu malu. Sore itu, di taman yang sepi, keduanya pulang dengan hati hangat. Momen canggung tapi manis, penuh chemistry yang perlahan tumbuh dan semakin sulit diabaikan. Bekerja lembur bersama. Malam itu, kantor kembali sepi. Lampu-lampu di ruangan rapat tetap menyala, menciptakan suasana hangat di tengah tumpukan dokumen dan laptop yang berserakan. Rafli dan Nadia duduk bersebelahan, fokus pada proyek penting yang harus selesai sebelum deadline besok. Sepertinya kita masih punya banyak hal yang harus diselesaikan malam ini, gumam Rafli sambil menatap daftar tugas di laptopnya. Nadia mengangguk, tersenyum lelah tapi hangat. Iya, tapi aku senang bisa bekerja sama denganmu, Rafli. Jawabnya tulus. Suara lembutnya membuat Rafli tersenyum tipis.
Sepanjang malam, mereka bekerja dengan ritme yang serasi. Kadang Rafli menunjuk dokumen dan tangan mereka hampir bersentuhan. Setiap kali itu terjadi, Nadia tersipu malu, menunduk sebentar sebelum melanjutkan pekerjaannya. Rafli, di sisi lain, merasa hangat dan gemas melihat reaksi gadis itu. Di sela-sela pekerjaan, keduanya tak jarang tertawa karena kesalahan kecil atau ide yang terlalu lucu untuk proyek serius. "Nadia, kamu yakin ide ini bisa diterapkan?" tanya Rafli sambil menahan tawa. Nadia menatapnya dengan mata berbinar, tersenyum nakal. "Kalau tidak dicoba, kita tidak akan tahu hasilnya, kan?" balasnya. Rafli ikut tertawa, merasa chemistry mereka semakin nyata. Beberapa menit kemudian, Rafli menyerahkan cangkir kopi hangat. "Ini untukmu, biar tetap semangat," katanya. Nadia tersipu, menerima kopi itu dengan tangan gemetar. "Terima kasih. Aku senang kita bisa bekerja malam ini bersama," gumamnya, suara lirih tapi hangat. Momen itu menjadi semakin intim. Mereka berbagi cerita ringan di sela pekerjaan, tentang kebiasaan lucu, buku favorit, dan hal-hal kecil yang membuat mereka tersenyum. Suasana hangat malam itu menghapus kelelahan, digantikan oleh rasa nyaman yang muncul di antara mereka. Rafli menatap Nadia sebentar, hatinya terasa hangat. "Setiap malam lembur bersamamu, rasanya tidak terlalu melelahkan," gumamnya dalam hati. Nadia menatap Rafli, tersenyum malu tapi bahagia. "Aku juga, Rafli," jawabnya, pipinya memerah. Malam itu, di ruang rapat yang sepi, kedekatan mereka tumbuh semakin nyata. Bukan hanya sebagai bos dan magang, tapi sebagai dua hati yang mulai saling memahami, saling menghargai, dan perlahan jatuh cinta satu sama lain. Kejutan kecil. Pagi itu, Nadia datang lebih awal ke kantor, membawa semangat baru setelah lembur bersama Rafli malam sebelumnya. Ia masih sibuk menata dokumen saat Rafli muncul dari ruangannya dengan sebuah kotak kecil di tangan. "Nadia, boleh?" tanya Rafli sambil tersenyum tipis, menatap gadis berhijab itu dengan mata hangat. Nadia menoleh, sedikit kaget. "Oh, Rafli, ada apa ini?" gumamnya, ragu tapi penasaran. Rafli menyerahkan kotak kecil itu kepadanya. "Ini, hadiah kecil untukmu. Sebagai apresiasi atas kerja kerasmu di proyek kemarin," katanya sambil menahan senyum. Matanya tetap menatap Nadia. Nadia membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya ada sebuah pena elegan dengan ukiran nama kecilnya di sisi samping, sekaligus kartu kecil yang bertuliskan, "Kerja kerasmu membuat perbedaan. Teruslah bersinar, Nadia." Matanya berkaca-kaca. "Rafli, ini, terima kasih banyak. Aku tidak menyangka," gumam Nadia pelan, suara lirih tapi penuh haru. Ia menunduk sebentar, menahan perasaan hangat yang tiba-tiba memenuhi hatinya. Rafli menatapnya, hatinya ikut hangat. "Kamu pantas mendapatkannya, Nadia. Aku hanya ingin kamu tahu aku menghargai usahamu," katanya lembut. Nadia tersenyum malu, pipinya memerah. "Aku senang bisa bekerja denganmu dan mendapat perhatian seperti ini," ucapnya lirih. Rafli mencondongkan tubuh sedikit. Nada suaranya semakin lembut. "Nadia, setiap kali aku melihat kerja kerasmu, aku merasa bangga. Kamu istimewa," gumamnya. Tapi kata-kata itu seakan hanya untuk Nadia sendiri. Hati Nadia berdebar, tidak hanya karena hadiah fisik, tapi juga karena perhatian Rafli yang tulus. "Terima kasih, Rafli. Aku akan berusaha lebih baik lagi," jawabnya sambil menatap mata Rafli sejenak, merasa nyaman dan hangat. Suasana pagi itu terasa berbeda. Chemistry mereka semakin nyata, bukan hanya melalui pekerjaan, tapi juga melalui perhatian kecil yang manis dan tulus. Rafli menyadari satu hal, melihat Nadia tersenyum adalah hal yang membuat hatinya terasa ringan dan hangat. Nadia pun menyadari bahwa perhatian Rafli bukan sekadar formalitas bos dan magang.
Itu adalah tanda bahwa ia mulai menjadi seseorang yang istimewa di hati Rafli. Hari itu, di tengah kesibukan kantor, hadiah kecil itu menjadi simbol kedekatan, perhatian, dan perasaan yang perlahan tumbuh di antara mereka. Mengaku perasaan. Hari itu, suasana kantor terasa lebih tenang. Rafli duduk di mejanya, menatap Nadia yang sedang sibuk dengan dokumen proyek. Namun, kali ini, pandangannya tak bisa lepas. Setiap gerak Nadia, tawa kecilnya, cara ia menulis, bahkan raut wajahnya yang serius, membuat hati Rafli berdebar. Aku tidak bisa lagi menahan ini, gumam Rafli pelan. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Perasaan ini sudah terlalu nyata. Tanpa menunggu terlalu lama, Rafli memanggil Nadia ke ruang rapat kecil yang biasanya digunakan untuk rapat singkat. "Nadia, boleh bicara sebentar?" Tanyanya dengan nada lembut tapi serius. Nadia menoleh, sedikit kaget tapi tersenyum. "Tentu, Rafli. Ada apa?" Rafli menarik napas panjang, menatap mata Nadia dengan sungguh-sungguh. "Nadia, selama ini aku mencoba tetap profesional. Tapi, aku tidak bisa lagi mengabaikan perasaanku. Aku menyukaimu. Aku ingin lebih dari sekadar bos dan magang. Aku ingin kita lebih dekat," ucapnya, suaranya hangat dan jujur. Nadia terdiam, pipinya memerah, jantungnya berdebar kencang. Kata-kata Rafli membuat seluruh tubuhnya terasa hangat. "Rafli, aku juga," gumamnya pelan. Suaranya bergetar. "Aku merasa hal yang sama. Tapi, aku takut salah." Rafli tersenyum tipis. Matanya berbinar. "Tidak ada yang salah, Nadia. Aku hanya ingin kau tahu. Aku tulus. Aku akan selalu menghargai dan menjaga perasaanmu," katanya, nada lembut dan penuh perhatian. Nadia menunduk sebentar, menahan senyum malu. Lalu menatap Rafli lagi. "Aku senang kau jujur padaku. Aku juga ingin kita lebih dekat," jawabnya tulus. Sejenak, keheningan hangat menyelimuti ruang rapat itu. Tidak canggung, tapi intim. Dua hati yang saling mengakui perasaan mereka, merasakan kenyamanan dan kebahagiaan yang sebelumnya hanya tersembunyi. Rafli mencondongkan tubuh sedikit, tersenyum hangat. "Mulai sekarang, aku ingin lebih banyak perhatian padamu, Nadia. Bukan hanya sebagai bos, tapi sebagai seseorang yang peduli padamu," gumamnya lembut. Nadia tersipu malu tapi bahagia. "Aku akan senang, Rafli," jawabnya lirih. Pipinya memerah, dan hatinya berbunga-bunga. Hari itu, di ruang rapat kecil yang sederhana, hubungan mereka berubah. Dari bos dan magang menjadi dua hati yang saling jatuh cinta, saling peduli, dan mulai merangkai kisah manis mereka sendiri. Kesalahpahaman lagi. Siang itu, kantor terasa sibuk. Rafli sedang berdiskusi dengan seorang klien wanita di ruang meeting. Nadia, yang sedang menyiapkan dokumen di dekat pintu, kebetulan melihat momen itu. Ia melihat Rafli tersenyum hangat kepada klien, membungkuk sedikit saat memberi penjelasan, dan tertawa ringan. Hatinya tiba-tiba terasa panas. "Kenapa aku merasa cemburu?" gumam Nadia dalam hati. Pipinya memerah tanpa sadar. Setelah klien pergi, Rafli kembali ke mejanya dan mendapati Nadia menatapnya dengan ekspresi sedikit canggung. "Nadia, ada apa? Kamu terlihat aneh," tanya Rafli. Raut wajahnya hangat tapi sedikit khawatir. Nadia menunduk sebentar, mencoba menenangkan diri. Aku hanya melihatmu dengan klien tadi. Aku merasa sedikit cemburu," ucapnya lirih. Suaranya hampir tak terdengar. Rafli tersenyum tipis, mendekat, dan menepuk bahu Nadia dengan lembut. "Nadia, aku mengerti perasaanmu. Tapi aku ingin kau tahu, aku hanya memperhatikan pekerjaan, dan klien itu hanyalah klien. Aku tidak pernah melihat mereka seperti aku melihatmu," jelas Rafli dengan suara hangat dan tulus.
Nadia menatap Rafli. Hatinya sedikit lega tapi pipinya masih memerah. Benarkah, Rafli? Gumamnya pelan. Benar. Aku menyukaimu, Nadia. Aku ingin kau percaya padaku, jawab Rafli. Matanya menatap Nadia penuh ketulusan. Nadia tersenyum malu tapi lega. Aku percaya. Maaf, aku terlalu cepat cemburu, katanya sambil menunduk, menahan senyum. Rafli tersenyum, merasa hangat melihat reaksi Nadia. Tidak apa-apa, Nadia. Itu wajar. Aku justru senang kamu peduli, katanya sambil menatapnya lembut. Kesalahpahaman itu pun hilang seketika, digantikan oleh chemistry yang semakin nyata. Nadia belajar untuk mempercayai Rafli, sementara Rafli semakin menyadari bahwa cemburu kecil Nadia justru membuatnya merasa lebih dekat dengan gadis itu. Hari itu, di tengah kesibukan kantor, mereka berdua pulang dengan hati yang lebih hangat, lebih saling mengerti, lebih saling percaya, dan chemistry mereka semakin manis tanpa harus diucapkan terlalu banyak kata. Menghadapi perasaan. Malam itu, kantor sepi. Hanya lampu meja yang menyala, menciptakan suasana hangat di ruang rapat tempat Rafli dan Nadia sedang lembur mengerjakan proyek. Tumpukan dokumen dan laptop berserakan di sekitar mereka. Tapi rasanya semua itu tak terlalu penting dibandingkan kehadiran satu sama lain. Nadia menatap Rafli yang sedang serius memeriksa laporan. Hatinya berdebar kencang, tapi malam itu, ia menyadari satu hal yang membuatnya tidak bisa lagi berpura-pura. Ia juga menyukai Rafli. Rasanya, setiap kali dekat Rafli, hatiku berdebar. Aku tidak bisa mengabaikannya lagi, gumam Nadia dalam hati. Rafli menoleh ke arah Nadia, seolah membaca pikirannya. Nadia, kau terlihat berbeda malam ini. Lebih tenang, tapi ada sesuatu yang terpancar di matamu. Ucapnya lembut, senyumnya hangat. Nadia tersipu malu, menunduk sebentar. Rafli, aku juga menyadari sesuatu. Aku menyukaimu, gumamnya pelan, pipinya memerah. Rafli terdiam sejenak. Jantungnya berdetak kencang. Lalu ia tersenyum, matanya berbinar. Nadia, aku senang kau mengatakannya. Aku juga, aku menyukaimu. Sudah lama, jawabnya dengan nada hangat tapi jujur. Momen itu membuat dunia terasa tenang. Tidak ada kata-kata lain yang dibutuhkan. Hanya tatapan dan senyum hangat yang saling bertukar. Chemistry yang selama ini muncul dari canggung, tawa, dan perhatian kecil kini berkembang menjadi rasa yang lebih nyata dan tulus. Rafli mengulurkan tangannya perlahan, menepuk tangan Nadia dengan lembut. Mulai sekarang, kita bisa saling mendukung, tidak hanya dalam proyek, tapi juga dalam hati masing-masing, gumamnya. Nadia menatap tangannya, lalu menggenggamnya dengan lembut. Aku senang. Rasanya nyaman berada di dekatmu, jawabnya. Suara lirih tapi penuh perasaan. Malam itu, di ruang rapat yang sepi, dua hati yang sebelumnya hanya saling kagum, canggung, dan penasaran kini mengakui perasaan mereka secara tulus. Mereka mulai saling mendekat, tidak hanya secara fisik tapi juga emosional. Momen manis yang akan menjadi awal dari kisah mereka yang lebih hangat dan intim. Pertemuan di kafe. Sore itu, Rafli mengajak Nadia ke sebuah kafe kecil yang hangat, jauh dari hiruk-pikuk kantor. Lampu kuning lembut dan aroma kopi memenuhi ruangan, menciptakan suasana nyaman untuk percakapan santai. Mereka duduk berseberangan di meja kayu, masing-masing dengan secangkir kopi hangat. Nadia sedikit gugup. Pipinya memerah setiap kali Rafli menatapnya dengan mata hangat. Rafli, kenapa kita di sini? Tanya Nadia pelan. Suara lirih tapi terselip senyum malu. Rafli menatapnya sambil tersenyum tipis. Aku ingin kita ngobrol santai. Tentang kita. Jawabnya. Nada serius tapi lembut. Nadia menelan ludah. Hatinya berdebar. Tentang kita. Maksudmu, perasaan kita? Gumamnya, sedikit tersipu. Rafli mengangguk, mencondongkan tubuh sedikit ke arah Nadia.
Iya, Nadia. Aku ingin kau tahu, perasaanku padamu tidak berubah. Aku menyukaimu, tulus, dan ingin kita saling mendukung. Bukan hanya di kantor, tapi juga di luar. Ucapnya dengan jujur. Nadia menunduk sebentar, menahan senyum malu. Aku juga menyukaimu, Rafli. Rasanya nyaman setiap kali dekat denganmu, gumamnya pelan. Rafli tersenyum hangat, matanya berbinar. Itu sebabnya aku ingin kita lebih sering seperti ini. Ngobrol santai, tanpa harus memikirkan pekerjaan atau pandangan orang lain. Hanya kita berdua, ujarnya lembut. Nadia menatap Rafli, hatinya terasa hangat. Senyumnya mengembang malu tapi bahagia. Aku senang. Rasanya, dunia seperti berhenti sebentar saat kita duduk bersama seperti ini, jawabnya lirih. Mereka mengobrol sepanjang sore, tertawa ringan, berbagi cerita tentang kehidupan sehari-hari, mimpi, dan hal-hal kecil yang membuat hati senang. Chemistry mereka semakin nyata, tidak hanya dari tatapan atau senyum, tapi juga dari perhatian dan kenyamanan yang tumbuh di antara mereka. Saat meninggalkan kafe, Rafli membuka pintu untuk Nadia dan menatapnya dengan mata lembut. Nadia, setiap momen bersamamu membuatku semakin yakin. Aku ingin selalu ada untukmu. Gumamnya pelan. Nadia tersipu, menatap Rafli sejenak. Aku juga. Aku ingin kita tetap seperti ini, selalu nyaman bersama. Jawabnya, hati berbunga-bunga. Malam itu, kafe kecil menjadi saksi perasaan yang semakin nyata, perhatian yang tulus, dan awal dari kisah manis Rafli dan Nadia di luar kantor, penuh chemistry, tawa, dan kenyamanan yang tak tergantikan. Momen romantis. Suasana sore di kantor terasa tenang. Staf sebagian besar sudah pulang, meninggalkan Rafli dan Nadia yang masih menyelesaikan beberapa dokumen proyek terakhir. Lampu hangat di ruangan menciptakan bayangan lembut, menambah kesan intim di antara mereka. Saat Nadia mengambil tumpukan dokumen dari meja, Rafli tiba-tiba meraih tangannya dengan lembut. Nadia, ayo, kita bereskan ini bersama, katanya sambil tersenyum. Nadia terkejut, pipinya memerah, tapi hatinya berbunga-bunga. Rafli, kau selalu, perhatian. Gumamnya sambil menatap mata Rafli yang hangat. Mereka berjalan berdampingan. Tangan mereka tergandeng secara alami. Setiap langkah terasa ringan, penuh chemistry yang tak bisa disembunyikan lagi. Sesekali mereka saling menatap, tersenyum malu, dan tertawa karena kesalahan kecil atau komentar lucu tentang proyek. Rafli mencondongkan tubuh sedikit ke arah Nadia saat mereka melewati meja staf yang kosong. Aku senang, setiap momen bersamamu, ucapnya lembut. Matanya menatap Nadia dengan penuh arti. Nadia menunduk sebentar, menahan senyum malu, lalu menatap Rafli kembali. Aku juga. Rasanya nyaman dan bahagia, jawabnya lirih. Mereka tertawa ringan, bercanda tentang hal-hal kecil di kantor, tapi setiap kata terasa hangat. Chemistry mereka semakin nyata, bukan hanya melalui sentuhan tangan atau tatapan, tapi juga lewat rasa nyaman yang tumbuh setiap detik. Rafli menarik napas pelan, lalu menatap Nadia serius. Nadia, aku ingin kita terus seperti ini. Saling dekat, saling percaya, dan saling membuat bahagia. Gumamnya. Nadia tersipu, pipinya memerah, tapi hatinya terasa ringan dan bahagia. Aku juga ingin. Rasanya, kita cocok. Jawabnya pelan, matanya berbinar. Di tengah ruang kantor yang sepi itu, tangan mereka tetap tergenggam. Tawa ringan, tatapan hangat, dan chemistry yang semakin kuat membuat malam itu terasa seperti momen romantis yang tak akan terlupakan. Awal dari kisah cinta mereka yang manis dan tulus. Akhir bahagia. Pagi itu, kantor dipenuhi suasana berbeda. Staf menyadari ada energi hangat yang terpancar dari Rafli dan Nadia. Senyum keduanya tampak sulit disembunyikan, seolah dunia di sekitar mereka ikut terasa lebih cerah.
Rafli menatap Nadia dengan mata berbinar, sambil menggenggam tangannya lembut. Nadia, sekarang aku bisa memanggilmu sayang dengan tulus, bukan lagi salah ucap. Gumamnya lembut, senyum tipis menghiasi wajahnya. Nadia tersipu malu, pipinya memerah, tapi hatinya berbunga-bunga. Rafli, aku senang, akhirnya kita bisa jujur pada perasaan masing-masing, jawabnya pelan, menatap mata Rafli dengan penuh cinta. Sejak hari itu, keduanya resmi pacaran. Chemistry yang selama ini tumbuh dari tatapan canggung, tawa, dan momen manis kini menjadi nyata dan jelas bagi semua orang di kantor. Sinta dan Fajar tersenyum lebar melihat mereka bersama. Akhirnya, Rafli dan Nadia, seru Sinta pelan, menahan tawa bahagia. Rafli memeluk Nadia sebentar di tengah kantor, lalu menatap staf yang tersenyum pada mereka. Terima kasih, semuanya. Aku janji akan selalu menjaga Nadia, ucap Rafli dengan hangat. Nadia menatap Rafli, hatinya penuh rasa hangat dan bahagia. Aku juga. Rasanya, semua momen canggung, lucu, dan manis kita akhirnya membuahkan hasil. Gumamnya, tersenyum. Setiap staf di kantor menyadari bahwa hubungan mereka bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang kepercayaan, perhatian, dan rasa nyaman yang tumbuh perlahan dari setiap momen kecil. Mulai dari salah ucap, sayang, tawa di proyek lembur, hingga momen cemburu halus. Hari itu, Rafli dan Nadia berjalan beriringan ke mejanya masing-masing. Tangan tetap tergenggam, senyum tak terhapuskan di wajah mereka. Semua orang di kantor ikut merasakan kebahagiaan itu. Seolah atmosfer kantor kini dipenuhi cahaya hangat dari cinta mereka. Dan bagi Rafli serta Nadia, kata, sayang, kini memiliki arti baru. Bukan lagi salah ucap yang membuat canggung, tapi panggilan cinta sejati yang mengikat hati mereka dengan hangat dan tulus. Mereka tahu, perjalanan mereka baru saja dimulai. Tapi hari itu, akhir bahagia mereka resmi terukir di hati masing-masing, di mata staf, dan di setiap momen manis yang mereka bagi bersama.